Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam. Selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada edisi yang ke-45, soal nomor 65. Kapankah ajaran Trinitas Allah dirumuskan? Trinitas Allah telah ada sejak kekekalan. Ajaran Trinitas Allah dirumuskan dalam Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Ajaran Trinitas Allah berada di antara pernyataan-pernyataan mendasar dari iman Kristen. Saudaraku, pengenalan perihal Trinitas Allah dan pemaparan pengajarannya telah dimulai tidak lama setelah kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis. Untuk menyatakan hubungan-hubungan ini secara tata bahasa, telah digunakan istilah-istilah filosofis kuno seperti pribadi atau juga hipostasis, begitu juga substansi. Merumuskan suatu pengajaran tentang Trinitas di satu sisi berguna untuk membicarakan tentang pengertian yang diperoleh berdasarkan kepercayaan, dan di sisi lain untuk melindungi kepercayaan terhadap pengajaran-pengajaran sesat yang berusaha untuk menyampaikan gambaran tentang Allah yang tidak sesuai dengan kesaksian Perjanjian Baru. Pengajaran tentang Trinitas telah dirumuskan pada konsili-konsili pertama pada abad keempat dan kelima. Istilah Trinitas telah dicetuskan oleh Theophilus dari Antioquia yang hidup pada pertengahan kedua abad kedua. Tetapi pemimpin gereja Tertullian antara tahun 160 sampai tahun 220 yang kemudian menjadikannya populer. Tertullian menekankan kesatuan Allah sebagai satu substansi ilahi di dalam tiga pribadi. Di dalam bahasa Latin disebutkan una substantia tres personae. Ia juga yang pertama kali menerapkan istilah pribadi pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsili di Nikea tahun 325 secara tegas memegang teguh kemanunggalan ilahi, hakikat Bapa dan Putra. Alasan langsung dibalik ini adalah pengajaran Arius yang wafat tahun 336 yang membantah bahwa keberadaan Putra sebelumnya telah diciptakan oleh Allah dari ketiadaan yang membentuk tindakan penciptaan Allah yang pertama. Bertentangan dengan pandangan ini, yaitu konsili bertahan bahwa putra atau sang putra tidak diciptakan, melainkan merupakan satu bagian dari Allah Tritunggal sejak dari keabadian. Pertentangan yang dikenal sebagai kontroversi Arian ini kemudian tidak berakhir dengan adanya konsili di Nikea, melainkan berkepanjangan hingga konsili Konstantinopel pada tahun 381. Pada konsili ini telah dinyatakan bahwa Roh Kudus juga merupakan pribadi ilahi dan Allah yang sejati sebagaimana Sang Bapa dan Sang Putra. Pada tahun-tahun selanjutnya pengajaran tentang Trinitas dengan sedikit pengecualian diakui secara umum di dalam kekristenan. Meskipun demikian, pembahasan tentang pengajaran Trinitas belum disimpulkan, khususnya di bawah pengaruh Bapak Gereja Agustinus yang hidup antara 354 sampai dengan 430. Gereja Barat menekankan bahwa Roh Kudus sama-sama berasal dari Bapa dan Putra. Sedangkan Gereja Timur mempertahankan suatu versi kuno dari pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang menyatakan
bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa melalui Sang Putra. Para reformator mengadopsi kepercayaan kepada Trinitas Allah dari gereja awal, yaitu abad kedua sampai dengan ke-6. Dengan pengecualian pemahaman yang berbeda yang disebutkan di atas perihal Roh Kudus, pengajaran tentang Trinitas adalah sama untuk semua gereja Kristiani. Itu merupakan salah satu pernyataan mendasar dari kepercayaan Kristiani dan merupakan suatu ciri khas penting yang membedakannya dari dua agama pengikut Abraham yang lain, yaitu agama Yahudi dan agama Islam. Pada Sinode Gereja ke-11 di Toledo tahun 675 dinyatakan, Bapa adalah sama seperti Putra, Putra adalah sama seperti Bapa, Bapa dan Putra adalah sama seperti Roh Kudus, yaitu dengan hakikat satu Allah. Demikianlah saudara dan saudara yang terkasih, pembelajaran kita tentang sejarah Trinitas Allah. Secara istilah itu memang tidak ditemukan di dalam Alkitab, tetapi secara konsep Allah adalah Tritunggal sejak kekekalan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.